Oke, sekarang kita coba nge-review matkom yang pertemuan berapa ini? 3. Mana. Oke. Inferensi logika. Tingkat presidensi. Ini apa ya? Tahu. Ini. Oh ya, ini sebenarnya kagak ada ya. Coba gini. Tahu. Cat aja. Inferensi itu penarikan kesimpulan dari suatu argumen, dia sahih atau palsu gitu. Contoh, semua ikan hidup di air. Gurame adalah ikan. Kesimpulannya itu gurame hidup di air. Ini sahih apa palsu gitu loh. Yang di atas ini namanya premis atau hipotesis. Yang di bawah itu namanya konklusi atau kesimpulan. Dan semua itu disebut argumen. Ada dua cara untuk membuktikan bahwa dia itu sahih atau palsu. Ada tautologi sama yang satunya itu apa ya? Garis genting. Iya, garis genting. Hilang kau. Yang tautologi itu ini hipotesis. Kayak ini. Hipotesis 1, hipotesis 2, terus K-nya ini konklusi. Jadi dia H1 dan H2 dan H3 dan seterusnya itu jadi K. Tahu gak? Merupakan tautologi. Maka argumen di samping adalah sahih, bila tidak maka palsu. Ya, Pak. Oke, lanjut. Oh, ini contoh soal. H1P atau Q. H2 negasi P. Konklusinya Q. Ini sahih apa enggak? Dengan cara tautologi nanti itu nilainya akan apa itu true semua. Caranya yaitu pertama kita tulis variabelnya P, Q, negasi P. Ini tulis semua ya. Ada konklusi, ada H1, ada H2, ada H1 dan H2. Terus H1 dan H2 jadi K. Paham enggak? Coba true false. Negasi P apa? False. Ini kagak enak kalau ada jawabannya. Gak apa-apa dah. Negasi P false. Negasi P ini false. True. P atau Q. Ini true. Ini true. Ini true. Ini false. H1 dan H2. Ini buat apa? Nanti buat ini. Paham? Untuk mempermudah pengerjaan yang ini. Daripada kalian nyari lagi. Ini kerjain dulu pertama. H1 dan H2. P atau Q dan negasi P. Ini dalam kurung. P atau Q kan ini. Dan negasi P yang ini. Paham nggak? Hukum dan. Jangan lupa kalau ada false, pasti false. Ini false, true, false. Oke. Terus ini. H1 dan H2 itu menjadi K. Konklusi menjadi Q. Paham? Karena ini udah kita kerjain, jadi langsung aja. Ini false jadi true. Paham? False jadi true. Itu apa? True. False jadi false, true. True jadi true, true. False jadi false, true. Kenapa false ke true itu jadi true? Di materi sebelumnya sudah ada. Membentuk tautologi sebagai argumen yang sahih. Kalau sahih ya, cirinya itu satu kolom. Satu kolom ini true semua. Itu sahih. Cara tautologi. Ada cara kedua yaitu baris genting. Caranya H1 dan H2 dan H3 itu semua nilainya true. Iya, nilainya true. Ini apa ini? Variabel ini konklusi ini H1 H2. P atau Q true. Oke. Ini true, ini false.
Negasi P ini false, false, true, true. Dicari yang true semua. Ini namanya baris genting. Dan dia hukumnya sahih. Oke. Udah paham? Kalau tautologi itu kolom, kalau baris genting ya baris. Jika saya begadang, maka mata saya merah. Mata saya merah. Jadi saya begadang. Kalau dibuat apa itu namanya? Dibuat rumus matematika jadi gini. Ini begadang maka merah. Paham? Ternyata merah. Jadi konklusinya itu saya begadang. Kita buat kayak pakai garis genting, baris genting. B M B jadi M. B true 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 false false true false true false. Oke. True jadi true, true. False jadi true. Apa? False. Kok false sih di sini? Oh, kebalik. True jadi false, false. False jadi true, true. False jadi false, true. Baris gantinya kan ada 2. Dicek tuh yang di depan. True semua apa kagak gitu loh. Ini yang satu true, yang satu kagak. Berarti dia palsu karena ada konklusi pada baris genting false. Ini kan konklusinya. Konklusi, jangan lupa. Ini konklusinya. Udah itu doang. Ya. By the way gue dapet ini. Ini yang tadi ya. Tentukan saya dengan ini. Dia pakai baris genting. Untuk sama premis sebagai menilai benar, baris genting konklusi juga bernilai benar. Jadi argumen sahih. Hayo lo, bingung lo. Padahal di sini ada baris genting juga. Oh iya lupa. H1, H1, H2 itu harus terus semua. Ini kan H1, H2-nya. Oke. Premis. Tahu premis gak? Premisnya ini hipotesis. Nah, ini premis atau hipotesis. Argumen palsu anjir. Astagfirullah. Kalian bisa cari sendiri dengan 3 variabel. Dengan kayak gini. Ini tanda konklusi ya. Yang titik 3 ini. Pembuktian tentang tautologi. Tadi udah sahih karena menurut tautologi. Ya. Udah tadi. Udah itu doang. Ya. Oh iya kita main. Ada soal. Sebelum soal yang dari Pak Agi, ada soal nih. Jika Nafis manja, maka ayah disiram. Jika ayah disiram, maka mama cuci baju. Kita ambil konklusi. Kesimpulannya apa? Kebanyakan. Ips. Kok jadi gini sih? Otomatis. Oke. Kalau Nafis manja, maka ayah disiram. Dan mama nyuci baju. Paham? Kalau ayah disiram, maka mama nyuci baju. Kalau mama nyuci baju, ya udah nyuci baju aja. Karena ini sifatnya implikasi, bukan biimplikasi. Paham? Kalau Nafis tidak manja, hayo lo, bingung. Ya udah, kalau manja. Kalau ayah tidak disiram, pasti apa? Nafis tidak manja. Kalau mama tidak nyuci, pasti ayah tidak disiram. Dan Nafis tidak manja. Pikir sendiri jawabannya kalau kagak tahu. Oke.
Lanjut. Tentukan negasi dari proposisi berikut ini. Saya sudah makan dan ikan hidup di air. Berarti negasinya apa ya? Saya sudah makan dan ikan hidup di air. Saya belum makan dan ikan tidak hidup di air. Masa gitu? Tahu. Jika kucing bisa terbang, maka kulkas untuk menyimpan buku. Negasi dari proposisi. Ini kan ada dua ya. Atau jika kucing bisa terbang, maka kulkas untuk menyimpan buku. Negasinya itu ke 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 ini kayaknya harus pakai tabel kebenaran ya kayaknya. Lanjut ke sini aja. Di manakah kacamata saya? Jika saya membaca majalah di ruang makan, maka kacamata saya ada di meja makan. Jika kacamata saya di meja makan, maka saya melihatnya waktu sarapan. Saya tidak melihat kacamata saya waktu sarapan. Saya membaca majalah di ruang tamu atau saya membaca majalah di ruang makan. Jika saya membaca majalah di ruang tamu, maka kacamata saya ada di atas akuarium. Di manakah kacamata saya? Temukan lokasi kacamata dengan menggunakan kaidah inferensi. Di mana? Di akuarium. Kelihatan nggak? Kan di sini ada saya tidak melihat kacamata saya waktu sarapan. Pasti dia kagak makan. Pasti kacamatanya gak di meja makan. Kalau gak di meja makan, pasti dia gak membaca majalah di ruang makan. Karena di sini ada atau, jadi kita pilih yang ini, yang saya membaca majalah di ruang tamu. Jika saya membaca majalah di ruang tamu, maka kacamata saya ada di atas akuarium. Ya udah, di atas akuarium. Tentukan validitas argumen berikut ini. Oh, ini pakai tabel kebenaran, oke? By the way, kalau ada yang salah, kalian bisa komen di YouTube ataupun di OA.